Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is special reading pick a card yes or no. Readingan khusus untuk kamu yang ingin menguji kekuatan intuisimu. Oke, readingan ini akan bersifat general dan vice versa ya guys. Aku akan bukakan 6 kartu dengan semi Celtic untuk kamu. Kita lihat dulu ceritanya apa. Karena tema kita kali ini adalah ya, benarkah hanya kamu satu-satunya di dalam hatinya? Cie. Tentu saja aku mau lihat dulu dari sisinya kamu ya. Di video ini kita akan bahas tentang kamu. Kita ambil 6 kartu tadi seperti yang aku bilang di awal. Seperti biasa guys, oke. Dan kemudian di ujung readingan ini aku akan kasih kalian kesempatan untuk memilih. Ada kartu yang bintangnya 2 ke bawah dan bintangnya 2 ke kanan ya, atau vertikal dan horizontal. Kemudian nantinya kalian bisa klik link di kotak deskripsi berdasarkan pilihan kalian. Aku sudah siapkan ketiga link di situ dari nyawer.co, Sosiabas, dan kemudian ada the Patreon ya. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik menonton video extended, oke? Lalu di situ aku akan membahas kenapa kamu memilih kartu yes atau kenapa kamu memilih kartu no. Lagi-lagi aku mau ingatkan, bukan aku yang memilih yes, bukan aku yang memilih no. Kamu yang memilih berdasarkan nasihat dari your higher self melalui intuisimu ya. Karena itu hati-hati dengan intuisi guys. Jangan suka mengkhianati intuisi, karena once kamu bohongi intuisimu, kamu akan mendapati bahwa intuisimu itu udah nggak bisa diandalkan lagi ya. Kamu mau cek intuisimu masih bisa diandalkan atau enggak? Silakan ikuti readingan ini dari awal sampai akhir, oke? Enak banget ya. Oke, kita akan segera mulai saja. Apa tadi topiknya? Aduh, masih belum hafal. Kamu hafal? Oke. Benarkah hanya kamu satu-satunya di dalam hatinya? Cie. Benarkah hanya kamu satu-satunya di dalam hatinya? Kita akan pakai deck yang ini untuk melihat energi kamu, dan ini untuk melihat energi dia ya. Singkirkan dulu. Tak singkirkan dulu. Ini dipakai dong. Ini yang disingkirkan. Oke. Lalu kartu ini akan aku buat di atas sini karena ini penting guys ya. Dia akan mendapatkan kursi kehormatan di sini. Emang ini kursi? Anggap aja kursi. Biar nggak ribet. Udah. Oke, aku minum dulu sebentar. Oke, kita akan segera mulai readingan spesial reading pick a card yes or no dengan judul kali ini, benarkah hanya kamu satu-satunya di dalam hatinya? Aku mau lihat dulu siapa kamu. Who are you? Kenapa kamu mulai meragukan kalau bukan hanya kamu satu-satunya di dalam hatinya ya? Sebenarnya kan kamu bertanya-tanya seperti itu karena kamu saat ini sudah ragu guys. Kalau kamu yakin bahwa hanya kamu satu-satunya, kamu gak akan bertanya seperti ini. Kamu bertanya. Udah abas sih. Kita akan segera mulai ya. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dari Taurus sampai ke Pisces yang saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya, benarkah hanya dia satu-satunya yang ada di dalam hati, orang yang dia fokuskan saat ini? Thank you very much. Who are you? Siapakah kamu? Oke, kamu adalah seorang yang sedang berpikir-pikir. Concern guys ya. Aku nggak melihat ini seperti mewakili atau fisiknya ini seperti mewakili, karena memang fisiknya terlihat itu seperti wanita, lelaki ya, pria yang sudah berumur dan kemudian kaya raya bisa jadi guys ya, dan kemudian bajunya bagus, dan saat ini dia sedang overthinking. Concern ini overthinking guys. Angka 33, mungkin kamu resonnya dengan angka 33, nomor rumah kamu 33 misalnya begitu, ini kelihatan seperti 33, atau kamu apartemen kamu itu ada 33-nya, lantai 33, atau kalian ini kayak jendela kan, dan kemudian tinggi begitu. Bisa jadi ini penthouse. Bukan penthouse yang film Korea ya, bukan. Tapi ini nomor rumah 33 atau angka 33 penting bagimu ya. Yang jelas saat ini kamu sedang overthinking, concern, lagi berpikir-pikir nih. Lihat dia sampai bertopang dagu guys. Benarkah hanya aku yang ada di dalam hatinya begitu? Mari kita lihat kejadiannya seperti apa guys. Oh, halo. Sudah ada yang datang. I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang bimbang dan ragu, concern, overthinking mengenai apakah betul hanya dia satu-satunya di dalam hati orang yang dia fokuskan saat ini. Thank you very much.
You are so beautiful to me. Can't you see? The Six of Wands, victory, menang. Ada power yang kamu dapatkan. Sebentar lagi konser ini akan berakhir dan kamu akan senang karena kamu menang ya. Let's see. Iya. Sudah datang guys, sudah datang. Ada The Enlightenment atau The Hangman yang di-cross dengan The King of Pentacles. Fokusnya ada The Page of Cups. Bisa jadi sini laki-laki guys. Aku kemarin bikin readingan untuk pick a deck juga gitu. Laki-laki yang kelihatan datang, Gemini laki-laki begitu. Dan kali ini pun sepertinya laki-laki yang datang. Pada akhirnya kamu akan bodoh amat. Ya, bodoh amat dengan situasi ini. Konser ini akan hilang dan inilah kabar baiknya untukmu. Overthinking ini akan hilang, tapi bukan berarti peluang untuk ada orang lain selain dirimu di dalam pikirannya itu tereliminasi. No, tidak ada bodoh amat. Itu yang terlihat. Kamu masih tetap jadi yang pertama atau kamu akan jadi yang kedua, bodoh amat. Itu yang terlihat di 6 bulan ke depan ya. Oke, kamu sedang berusaha untuk bisa berpikir realistis ya, berpikir logik gitu, karena memang kamu saat ini sedang benar-benar emotionally unstable dan kamu membawanya ke pikiran overthinking. Cancer, Scorpio, Pisces kuat sekali terlihat di sini, dan percayalah guys, Cancer, Scorpio, Pisces paling gak suka kalau disuruh mikir, apalagi mikir yang membuat dirinya overthinking. Dia tuh akan kacau balau ya kalau misalnya mikir, pacar aku setia gak sih? Pacar aku selingkuh gak sih? Apakah betul dia gak ada hubungan dengan si A? Karena kemarin aku lihat dengan si A itu lirik-lirikan waktu di pesta keponakan, di pesta sepupu aku gak. Itu yang paling tidak suka, Cancer, Scorpio, Pisces. Itu yang terlihat kuat di sini guys ya. Ada juga Sagittarius karena Temperance datang. Bentar ya. Kita segera mengklarifikasi saja. The Eight of Wands, ada informasi yang datang masuk ke kamu. Itulah yang membuat kamu menjadi concern saat ini atau menjadi overthinking ya. Nah, ada informasi yang masuk. Bisa jadi seseorang yang menyampaikan ke kamu, atau dia, orang yang kamu fokuskan saat ini, yang menyampaikan langsung padamu. Dan itu menjadi bahan pikiranmu. Let's see what this is all about. Thank you. The Eight of Wands. Oke, katanya ada The Nine of Wands, kemudian ada The Page of Wands, dan kemudian The Knight of Wands. Mantan dari orang yang lagi kamu fokuskan saat ini atau orang yang lagi dealing samamu ini yang menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiranmu, bukan pertimbangan, bahan pemikiran. Kamu gak menimbang apapun, kamu memikirkan karena overthinking ya. Bisa jadi dia itu punya mantan di masa kuliahnya atau di kantornya yang lama, dan kemudian di kantornya yang baru mereka terputus gitu ya, hubungan gak ada lagi. Terus kemarin itu ada reuni kantor lama, mereka ketemu lagi. Nah kayak gitu guys, you know what I mean ya. Dan kemudian kamu melihat gelagatnya lain gitu. Dan setelah itu, setelah pulang dari pesta reunian itu, dari kondangan reunian, kemudian kamu ngelihat dia sekarang sering di balkon itu ngechat-chat sendirian gitu ya, senyum-senyum sendirian, baca-baca WA gitu. Dan kamu mulailah overthinking ya. Yang jelas yang saat ini kamu pikirkan adalah sesosok mantan orang yang lagi dealing samamu saat ini ya, your rival. Oke. Kamu kayak lagi berusaha untuk memproteksi pikiranmu, jangan sampai aku overthinking. Tanpa kamu sadari, pemikiran-pemikiran itu seperti itu justru malah membuat kamu overthinking ya. Katanya jangan itu kan tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia ya guys. Itu tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia. Makanya daripada bilang jangan overthinking, lebih bagus kamu bilang stay focus atau stay optimis atau stay in good vibes. Daripada bilang awas jatuh, lebih bagus kamu bilang ke anak misalnya hati-hati. Katanya siapa yang pernah bilang begitu ya? Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier kan psikolog ya, psikolog apa psikiater gitu. Daripada bilang jangan awas jatuh, awas ditabrak mobil, daripada bilang gitu mending hati-hati nyebrang. Nah, karena you know what I mean, manusia tuh nggak bisa mencerna kata jangan atau tidak gitu deh. Dan saat ini kamu bilang jangan overthinking, dan jadinya yes overthinking. Let me clarify the center of the reading. Thank you. Beberapa di antara kalian mulai sudah pernah konfrontasi mungkin ya. Ini bisa jadi kejadiannya di 6 bulan terakhir yang mulai ada bau-bau mantan kembali itu ya.
Dan kemudian kalian sudah konfirmasi langsung ke pasangan. Aduh, itu apaan sih? Aduh bikin. Terus gini, kalian konfirmasi ke pasangan, ada apa sih kamu dengan dia? Kok kamu kemarin tuh kayaknya begini-begini deh gitu kan? Terus dia udah bilang, ih kamu tenang aja dong, kamu jangan berpikiran buruk begitu. Hanya ada kamu di hatiku. Nah, itu yang membuat masalah guys. Kalau dia udah bilang hanya ada kamu di hatiku dan kamu nggak percayaan, begitu kan jadi masalah ya. The Four of Cups, kemudian the Ten of Swords, lalu ada the Five of Swords. Kamu hanya ingin kejelasan di sini. Padahal, I don't know guys, kalau kamu mendapat kejelasan, kamu masih belum tahu langkahmu berikutnya apa. Kayak gini, misalnya kamu mengetahui bahwa bukan hanya kamu satu-satunya di dalam pikirannya ya, dan kemudian memang si mantan itu ada saat ini di dalam pikirannya. Kamu misalnya jadi nomor 2, mantan itu jadi nomor 1 begitu. Kamu belum tahu mau melakukan apa setelah itu. Karena saat ini kan kalian resmi berpasangan ya, in relationship, bisa jadi suami istri atau pacaran begitu. Kamu belum tahu apakah kamu akan memutuskannya, belum kepikiran ke situ. Apakah kamu akan menggugatnya pisah, belum kepikiran ke situ. Apakah kamu akan menghajar pihak ketiga yang mau mencoba masuk itu, kamu belum ada rencana ke situ. Tapi kamu hanya pengen tahu, pengen jelas, enlightenment. Hangman itu ya guys, kamu nggak pengen gantung seperti ini. Aku rasa penting bagimu untuk mencari tahu apa yang akan kamu lakukan berikutnya jika kamu menemukan hasilnya yes atau hasilnya no. Itu sih yang paling penting. Karena Ace of Cups ini not doing anything but yourself ya. Artinya kamu kan tidak akan mengkonfrontasi pasanganmu dan juga si pihak ketiga tersebut, tapi kamu akan menenangkan dirimu begitu. Let me clarify the Page of Cups, thank you. The Three of Wands, the Three of Pentacles, dan kemudian the Ten of Wands. Ada rasa yang memudar di sini. Dari sisi kamu dan dari sisi pasanganmu. At least itu menurut pikiranmu ya guys, karena ini fokus, ini pikiranmu gitu. Menurutmu rasamu sudah tidak terlalu besar ke dia, atau ada yang berkurang, tidak seperti yang dulu. Dan menurutmu dia pun begitu. Makanya kamu sudah mencurigai kalau dia itu memiliki orang lain saat ini. Ya, bahwa bukan cuma kamu yang ada di pikirannya saat ini. Karena ada rasa di antara kalian yang sudah mulai berkurang. Bisa jadi jarak guys ya. Sudah mulai ada jarak. Kamu kayak gini, ini tinggal nunggu waktunya aja. Ini suatu saat bakal revealed gitu, bakalan terungkap, ini tinggal nunggu waktunya aja, kayak begitu deh. Dan ini sudah sangat membebani pikiranmu ya guys. The Ten of Wands datang bersamaan dengan the Three of Wands. Three of Wands itu sebenarnya delay, penundaan ya. Jadi ketika itu masuk di fokusmu, ditambah dengan the Three of Pentacles dan Page of Cups, berarti Page of Cups itu kan pikiran emotion yang tidak stabil, oke. Jadi emotion yang tidak stabil itu sebentar lagi akan semakin merenggang, tinggal nunggu waktunya karena masih dalam delay saat ini the Three of Wands. Let me clarify the Temperance please, thank you. Meanwhile, I will try to enjoy my life, kayak gitu ya. Nunggu kenyataan ini terbongkar atau kebenaran ini terungkap, aku akan menikmati hidup ini. Tapi kamu sambil tetap mengawasi. Aku baru kali ini ngelihat mata ini terlalu mengerikan guys di kartu ini. Padahal aku udah sering pakai kartu hantu ini, tapi ada mata di sini, di atas kepala hantu yang lagi menuang-nuangkan air ke dalam gelas. Itu simbol dari Temperance ya. Tapi mata ini simbol mengawasi, aku lihat, dan dia ada di atas kepala. Artinya itu yang paling penting. Hasil pengamatanmu penting sekali, melebihi otakmu, melebihi concernmu. Berarti kamu tuh kayak lagi cari bukti yang benar-benar The Ten of Pentacles, kemudian the King of Pentacles, lalu ada the Page of Swords. Iya, kamu kayak berusaha untuk menikmati, enjoy the life gitu ya, menikmati hidup. Kalau ini pernikahan berarti bodo amat lah, yang penting gue masih bisa dapat dapat uang belanja, misal begitu untuk yang istri atau yang suami. Misalnya yang penting gue masih support, masih provide, masih menjalankan kewajiban kayak begitu, atau dia masih menghargai gue sebagai kepala keluarga gitu.
kamu mencoba untuk menikmati itu. Tapi tetap mata ini ada di atas kepala. Over your head berarti artinya melebihi dari pikiranmu. Kamu lagi mencari bukti. Menunggu kebenaran terungkap, lalu kamu nggak sabaran, kamu cari buktinya. Kurang lebih begitu. Let me clarify the King of Wands. Thank you very much. Awalnya kamu ngerasa kamu itu dia hormati, diagung-agungkan begitu ya. Karena aku melihat King of Wands di recent past ini. Nah, ketika dia berhenti melakukan itu, orang yang kamu fokuskan ini, disitulah kamu mulai curiga loh. Kok dulu kalau aku pakai baju yang ini, dia selalu bilang aku cantik banget pakai baju yang ini. Nah, minggu lalu pas kami ke pesta gitu, kami ke kondangan gitu, eh, aku pakai baju ini, dia nggak bilang itu lagi, dia malah sibuk main HP. Nah, kayak gitu kamu melihat gelagat sebenarnya. Tapi kalau ditanya gitu, apakah kamu pernah memergoki gitu? Belum pernah ya, yang di sini terlihat belum pernah. Jadi kalau kamu sudah pernah memergoki, ini readingan bukan untukmu, oke? Ini readingan khusus untuk yang belum pernah memergoki tapi mencurigai. Karena guys, deck oracle-nya itu concern, overthinking, memikir-mikir, oke? Bahan pikiran gitu deh. The Ten of Cups, The Four of Swords, The Queen of Cups. I don't know, kalian lelah guys, kalian berdua lelah dalam hubungan ini. Mungkin kalian kurang refreshing, terlalu fokus cari duit, terlalu fokus untuk menjalani kehidupan rumah tangga atau hubungan begitu, sampai kalian lupa untuk memberikan waktu satu sama yang lain. Itu yang terlihat di sini. Jadi kayak kamu sudah cari caramu sendiri untuk bisa happy, dia cari caranya sendiri untuk happy. Tapi caramu sendiri untuk happy itu dengan menikmati apa yang kamu punya saat ini. Nah, dia yang itu yang kita cari lagi jadi tanda tanya saat ini, ya kan? Let me clarify the Ace of Cups. Thank you. Kurang dari sebelum Desember berakhir, nggak sampai 6 bulan. Sebelum Desember berakhir, kamu akan mendapatkan informasi yang akan membuatmu semakin lebih concern atau lebih overthinking dari yang sebelumnya. Ketika Eight of Wands ini datang, kamu overthinking, let's say begitu ya. Nanti ketika kebenaran terungkap atau enlightenment ini diangkat ke permukaan untukmu, kamu justru akan jauh semakin overthinking. Tapi guys, kabar baiknya kamu nggak bakalan peduli. Ace of Cups datang di sini. Ya, kabar baiknya itu apapun nanti yang membuatmu semakin deg gitu, semakin overthinking itu, kamu nggak bakal peduli. Nine of Swords itu overthinking, the Six of Cups itu okay, the Pentacles, the Moon. Kayak gini, kamu akan melihat sesosok mantan yang akan semakin terasa jelas di antara kalian berdua, antara kamu dengan pasanganmu saat ini. Karena Six of Cups datang di sini guys, bersamaan dengan The Nine of Swords. Jadi ada mantan yang kembali atau hubungan lama yang terjalin kembali, itu membuat kamu overthinking. The Nine of Swords ini overthinking, Six of Cups ini someone from the past back, seseorang dari masa lalu kembali begitu. Tapi kamu akan menarik dirimu. Kamu gak akan mau ikut campur dengan urusan mereka. Kamu akan mundur. Interesting. Dan Ace of Cups ini bukan kartu main-main ya guys. Ace of Cups itu dibutuhkan kekuatan yang super. Dibutuhkan kehebatan untuk bisa melakukannya begitu. Pihak ketiga semakin kuat terlihat ya, bukan bersama-sama. Artinya kamu gak akan mergokin, tapi terlihat. Tiba-tiba aja kamu lihat-lihat gitu, pihak ketiga itu main ke status Facebook, Instagrammu gitu ya. Yang kamu kenal ini dulunya mantannya pacarmu gitu ya, mantannya orang yang lagi dealing samamu saat ini. Tiba-tiba dia udah muncul aja di Instagram kamu dan Instagram pasanganmu gitu. Dia udah muncul aja di Facebook, dia tiba-tiba ada aja ketemu di kondangan di mana begitu. Itu semakin terlihat kuat. Dan itu akan semakin membuatmu overthinking karena datang bersama The Nine of Swords. But kamu gak bakal peduli, kamu akan bilang bodoh amat. Oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, kita akan segera mulai untuk menguji ya intuisimu untuk memilih kartu ini, yes or no. Karena
Judul readingan ini adalah benarkah hanya kamu satu-satunya yang ada di dalam pikirannya? Kalau kamu memilih yes berdasarkan intuisimu, berarti tidak ada orang lain. Kalau kamu memilih no berdasarkan intuisimu, berarti memang ada orang lain saat ini. Orang lain yang aku lihat berupa mantan. Oke. Silakan. Aku akan hitung mundur dari 7 dan membiarkan kamu untuk memilih apakah yang bintangnya vertikal, yang bintangnya horizontal, atau yang bintangnya vertikal ya. Yang horizontal adalah link pertama, yang vertikal adalah link kedua, oke. Ingat guys, intuisimu itu tidak akan pernah menjatuhkan atau menghancurkanmu. Dia ingin membawamu kepada kebenaran, oke. Aku hitung dari 7 sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, habis. Untuk kalian yang memilih link pertama atau kartu pertama yang bintangnya horizontal, itu adalah no. Artinya bukan hanya kamu satu-satunya yang ada di dalam pikirannya saat ini. Dan untuk kamu yang memilih bintang vertikal, yes. Artinya hanya kamu satu-satunya yang ada di dalam pikirannya saat ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi ya guys, berdasarkan pilihan kalian tadi yang berusaha. Yo, ingat, jangan membohongi intuisi, oke? Begitu kamu mengklik link, kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas lebih detail tentang yes dan no ini, oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu di special reading pick a card yes or no kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.